Halo, selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat datang pada kegiatan fokus grup diskusi kita pada kali ini. Pada kegiatan fokus grup diskusi kali ini, kita akan membahas mengenai pembelajaran online di masa pandemi COVID-19. Dan kali ini, saya akan berdiskusi bersama 5 peserta dengan 11 pertanyaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lestiar Magdalena Baban, saya sebagai moderator. Baiklah, sebelum kita memulai fokus grup diskusi kita, silakan setiap peserta memperkenalkan diri. Baik, saya adalah peserta pertama. Nama saya adalah Alfianto Gunawan Sombing. Perkenalkan, saya Lisriani Simatupang sebagai peserta 2. Perkenalkan, nama saya Widarina Girsang, saya sebagai peserta ketiga. Saya Eke Haryani Panjangan, saya sebagai peserta yang keempat. Saya Trisha Lanestika Stinjak, saya sebagai peserta kelima. Baik, terima kasih atas perkenalan singkatnya. Kita langsung saja untuk pertanyaan peserta. Menurut saudara-saudari, aktivitas belajar online adalah sebuah pilihan, keterpaksaan, atau pengalaman baru. Silakan kepada peserta pertama untuk menjawabnya. Baik, menurut saya ini adalah sebuah pengalaman baru untuk saya. Karena saya baru mengalami ini, dulu saya tidak pernah mengalami karena mungkin saat kondisi sekarang itu adalah hal yang membuat pelajaran-pelajaran yang akan diberikan oleh dosen-dosen itu lewat media-media online. Makanya saya punya pengalaman baru di dalam pembelajaran online tersebut. Oke, kita lanjut untuk peserta kedua. Menurut saya, pembelajaran online ini sudah menjadi pilihan karena di masa pandemi ini tidak bisa melakukan tatap muka secara langsung di kampus ataupun di sekolah. Jadi, jalan satu-satunya adalah pilihan. Baiklah, untuk peserta ketiga. Menurut saya ini merupakan sebuah keterpaksaan bagi saya karena pembelajaran online ini jika saya tidak mengikutinya, saya akan secara otomatis tidak memahami materi-materi yang akan diberikan. Jadi secara paksa, mau tidak mau saya harus mengikuti pembelajaran online ini. Untuk peserta keempat. Saya setuju dengan pendapat saudari Widarina Girsang bahwasanya aktivitas belajar online ini memang keterpaksaan. Sebab mau tidak mau, kita memang harus melaksanakan pembelajaran online ini untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Terima kasih. Untuk peserta kelima, kalian persilahkan. Baik, terima kasih. Menurut saya bahwa pembelajaran online ini merupakan suatu pengalaman baru bagi saya, di mana saat saya bersekolah, saya tidak pernah melakukan pembelajaran online. Saya hanya melakukan pembelajaran melalui tatap muka. Dan pembelajaran online ini saya temukan saat perkuliahan, yaitu ketika ada pada masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Terima kasih untuk beberapa jawaban dari para peserta. Kita lanjut untuk pertanyaan kedua, yaitu dari sekian lama pembelajaran online di masa pandemi, apakah pembelajaran daring sama bagusnya dengan pembelajaran tatap muka? Kalian persilakan untuk peserta pertama. Baik, terima kasih. Menurut saya tidak sama ya pembelajaran tatap muka langsung dengan daring. Karena kan daring bisa saja jaringan kita susah atau lagi lelet, makanya jadi kita tidak terfokus akan pelajaran. Tapi dengan tatap muka langsung kita dapat belajar lebih serius lagi. Oke, untuk peserta kedua kalian persilahkan. Menurut saya, pembelajaran online dengan tatap muka sangat berbeda, yaitu dengan cara mengikuti dan cara pelaksanaannya. Untuk peserta ketiga kalian persilahkan. Menurut saya pembelajaran online dengan pembelajaran tatap muka sangatlah jauh berbeda karena di pembelajaran online ini banyak sekali risiko yang kita tanggung, sepertinya materi yang diberikan kepada kita, yang diberikan dosen lebih sedikit kita pahami daripada di tatap muka. Selain itu seringkali bermasalah di bagian jaringan. Oke, selanjutnya untuk peserta keempat. Ya, baik. Tentunya pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online ini sangat berbeda, baik dari segi pelaksanaannya ataupun sistemnya. Dan apabila kita melakukan pembelajaran online, tentunya lebih banyak kendala yang kita hadapi, terutama pada jaringan yang tidak stabil. Baiklah, untuk peserta kelima kalian persilakan. Saya setuju dengan para peserta bahwa pembelajaran online ini sangat berbeda dengan pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka menurut saya itu lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan pembelajaran online. Dikarenakan pembelajaran online ini kita menemukan berbagai tantangan seperti halnya jaringan yang terkendala ataupun kita susah menemukan
referensi-referensi untuk menunjang perkuliahan kita dan kita susah untuk memahami materinya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk jawaban-jawaban para peserta. Maka kita akan lanjut untuk pertanyaan ketiga. Apa saja tantangan ketika mengikuti pembelajaran daring? Kami persilakan untuk peserta pertama. Baik, tantangan yang saya hadapi selama pembelajaran daring yaitu saya kurang fokus dalam belajar. Itu dikarenakan banyak gangguan-gangguan dari luar atau kemungkinan suara-suara dari luar, sehingga itu menjadi ketidakfokusan saya di dalam belajar. Terima kasih. Untuk peserta kedua, kami persilakan. Menurut pendapat saya, tantangan yang saya alami dalam pembelajaran online ini seperti jaringan yang tidak bagus dan fasilitas atau perlengkapan-perlengkapan untuk mengikuti belajar tidak memadai. Terima kasih. Untuk peserta ketiga, kami persilakan. Saya setuju dengan pendapat peserta kedua. Yang kendalanya yang paling sering, tantangan yang paling sering di dalam pembelajaran online ini yaitu jaringan, dimana saat jaringan bermasalah, materi yang dikirim atau yang dipelajari dalam proses pembelajaran online secara otomatis kita tidak bisa menangkap, secara otomatis jaringan tersebut tidak bisa kita terap secara utuh seperti itu. Terima kasih. Untuk peserta keempat, kami persilakan. Baiklah, apabila berbicara tentang tantangan pembelajaran online, tentunya banyak yang saya hadapi, mulai dari jaringan yang tidak stabil, media pembelajaran yang kurang memadai seperti laptop. Saya hanya menggunakan handphone selama pembelajaran online ini. Jadi mungkin itu adalah tantangan saya agar saya lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran online ini. Terima kasih. Baiklah, bagaimana dengan peserta kelima? Oke, terima kasih. Tantangan yang saya hadapi selama perkuliahan online ini adalah yang terutama itu adalah melalui jaringan, dimana ketika jaringan ini terkendala, maka ketika ada pengumpulan tugas, saya pun akan terlambat mengumpulkan tugas. Yang selanjutnya, bahwa dalam mencari referensi itu sangat susah. Ketika kita diberikan penugasan, kita dituntut untuk mencari referensi tersendiri, kita dituntut untuk lebih mandiri. Demikian. Baik, terima kasih untuk jawaban para peserta. Kita akan melanjut untuk pertanyaan keempat. Apa kekurangan dan kelebihan dalam melakukan pembelajaran online? Kami persilakan untuk peserta pertama. Baik, mungkin menurut saya untuk kekurangan di pembelajaran online yaitu ketika jaringan itu tidak bagus, jadinya kita tidak bisa lebih fokus lagi dalam belajar. Contohnya itu ketika kita dalam mengirimkan tugas kepada dosen, seketika pula jaringan kita error, kan kemungkinan kita terlambat penugasan, kemungkinan deadline-nya juga terlambat. Untuk kelebihannya untuk pembelajaran online itu yaitu kita dapat diskusi secara tatap muka. Sekarang dilihat dari kondisi sekarang, kita akan diharuskan untuk belajar online. Itu adalah kelebihan yang saya dapatkan di media pembelajaran atau belajar di online untuk saat ini. Terima kasih. Baik, lanjut untuk peserta kedua. Menurut saya, kekurangan dari pembelajaran online ini kurangnya fokus dalam mengerjakan tugas dan mengikuti seluruh perkuliahan, dan rasa semangat sangat berkurang. Keuntungan pembelajaran online ini, setelah selesai melakukan pembelajaran bisa langsung melakukan kegiatan lainnya. Terima kasih. Selanjutnya untuk peserta ketiga. Jika menurut saya kekurangan dan kelebihan pembelajaran online itu, dimana kekurangannya itu kita sangat sulit memahami setiap pembelajaran pada proses pembelajaran online. Yang kedua juga bermasalah pada jaringan, seperti yang dibilang peserta pertama tadi, jaringan sangat susah. Jika jaringan tidak ada, kita bisa tidak tepat waktu mengumpulkan tugas. Jika kelebihannya menurut saya biaya lebih sedikit, seperti kita yang dari rumah tidak ke kampus lagi. Jadi selain itu lebih banyak waktu untuk melakukan aktivitas setelah pembelajaran online seperti itu. Baik, untuk peserta keempat kami persilakan. Baiklah, mengenai kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran online ini, yang pertama itu mengenai kekurangannya. Kekurangannya tentu lebih banyak daripada pembelajaran tatap muka. Misalnya sarana yang tidak memadai, jaringan yang tidak stabil, dan kita tidak dapat melakukan diskusi langsung dengan teman saat ada tugas.
ataupun lain sebagainya. Dan mengenai kelebihannya memang tentunya itu ada juga, seperti kita tidak terkena virus corona dan kita dapat berkumpul dengan keluarga. Terima kasih. Selanjutnya, bagaimana respon lanjutan untuk peserta kelima? Bagaimana jawaban saudara? Adapun kekurangan yang saya dapatkan ketika melakukan pembelajaran online ini adalah materi yang diajarkan oleh dosen terkadang susah saya serap, dimana jaringan ini terkadang down hingga membuat suara atau ketika penjelasan dosen ini suaranya terputus-putus sehingga saya menjadi kurang mengerti akan materi yang disampaikan. Nah, sedangkan kelebihan yang boleh saya dapatkan adalah ketika selesai pembelajaran daring, saya lebih memiliki banyak waktu luang yang boleh saya pergunakan di rumah itu untuk membantu orang tua. Dan selanjutnya memang keuntungan yang kita dapatkan ini adalah kita dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Terima kasih untuk jawaban para peserta. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana respon lanjutan setelah melaksanakan belajar secara online? Apakah tetap semangat atau menikmati sebagai pengalaman baru? Atau biasa saja? Atau mulai boring? Atau menemukan hal-hal baru dalam proses pembelajaran? Silahkan untuk para peserta memberikan pendapat masing-masing. Baik, terima kasih. Menurut saya tetap semangat walaupun dalam pembelajaran online sekarang, karena kan kuliah itu tidak harus pada masa saat-saat dimana tatap muka itu harus bersemangat, atau mungkin pada saat online kita tidak harus semangat. Semuanya harus disemangatin. Karena kenapa? Karena kan seperti saya sendiri ya, saya harus ingin sukses, cita-cita saya ingin bisa saya impikan, bisa saya dapatkan. Itu makanya moto saya adalah tetap semangat walaupun di dalam kondisi apapun. Terima kasih. Terima kasih. Untuk peserta kedua, kalian persilahkan. Menurut saya dalam melaksanakan belajar online ini biasa saja, karena alasannya yaitu mudah lelah dan sering tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran online. Terima kasih. Untuk peserta ketiga, kalian persilahkan. Kalau menurut saya, sebagai saya pribadi ini, saya sudah mulai boring mengikuti pembelajaran online, apalagi ini pembelajaran online-nya udah lebih dari setahun seperti itu kan. Karena jika pembelajaran online kita tidak dapat berdiskusi ke teman, tidak bertemu dengan dosen, tidak jumpa dengan teman-teman, atau melakukan hal-hal kegiatan lain di kampus seperti tatap muka. Pembelajaran online itu hanya fokus melihat layar HP dan lama-kelamaan fokus tapi tidak menyerap semua materi. Seperti lama-kelamaan yang lelah itu mata kita yang termakan seperti itu. Selanjutnya untuk peserta keempat. Baik, mengenai bosan atau tidak, kalau dikatakan bosan pasti ada bosannya. Dan kalau dibilang kita harus tetap semangat, ya memang kita harus tetap semangat, karena kita harus tahu apa tujuan kita harus ingat kembali apa tujuan kita dalam kuliah ini. Nah, tentunya untuk meraih cita-cita kita dan menambah pengetahuan kita. Jadi meski pembelajaran online ini sangat tidak efektif, kita harus tetap semangat dalam mengikutinya agar kita tidak ketinggalan dari semua materi yang disampaikan oleh dosen. Terima kasih. Terima kasih. Untuk peserta kelima, kalian persilahkan. Baik, menurut saya dengan pembelajaran online ini saya menemukan hal-hal baru dan pengalaman baru, di mana dengan pembelajaran online ini diajarkan bahwa kita harus lebih mandiri untuk lebih mengetahui akan wawasan-wawasan baru atau pengetahuan-pengetahuan baru. Nah, dari sini kita juga dapat mengetahui bahwa pembelajaran online ini mengajarkan kita untuk bagaimana cara kita menggunakan suatu media atau suatu aplikasi untuk mengumpulkan tugas ataupun untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi kita yang boleh mendukung untuk pengembangan ilmu pengetahuan kita. Demikian. Terima kasih untuk jawaban para peserta. Baiklah, kita akan masuk pada pertanyaan ke-6. Dalam pembelajaran selama pandemi, media pembelajaran apa yang paling efektif Anda pergunakan? Untuk peserta pertama, kalian persilakan. Baik, terima kasih. Menurut saya media pembelajaran paling efektif digunakan yaitu Zoom, aplikasi Zoom. Karena kan aplikasi Zoom bisa bertatap muka walaupun secara online. Kita di sana bisa melakukan presentasi, mungkin kalau ada tugas-tugas. Lainnya adalah dosen bisa memberikan materinya langsung kepada mahasiswa, kemudian mahasiswa bisa
bertanya mungkinnya kepada dosen, kemudian dosen bisa menjawab. Itu adalah aplikasi menurut saya paling efektif yang digunakan sekarang pada masa pandemi sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Untuk peserta kedua kami persilakan. Baik, menurut pendapat saya, yang paling efektif yang saya gunakan dalam pembelajaran online ini adalah hanya handphone, dan fasilitas lainnya tidak tidak ada atau tidak lengkap. Terima kasih. Untuk peserta ketiga, bagaimana pendapat Anda? Yang paling sering digunakan yang untuk pembelajaran online ini yaitu ada aplikasi Zoom, media WhatsApp, sama Google Classroom, di mana aplikasi Zoom itu di situ tempat kita berdiskusi bersama, baik mahasiswa sesama mahasiswa atau dengan berdiskusi dengan dosen. Dan untuk aplikasi WhatsApp, kita sering menemukan materi-materi yang dikirim dosen ke situ. Selebihnya lagi kita bisa mengisi daftar hadir melalui itu. Untuk Google Classroom, aplikasi Google Classroom digunakan, yang sering digunakan di Google Classroom itu untuk menerima dan mengirim berbagai tugas di pembelajaran online, seperti itu. Bagaimana dengan peserta keempat? Menurut saya, selama pembelajaran online ini, media pembelajaran yang paling efektif saya gunakan itu adalah aplikasi Zoom dan aplikasi Google Classroom. Karena melalui aplikasi Zoom ini kita akan dapat bertatap muka meskipun hanya melalui layar handphone atau laptop, dan kita dapat berdiskusi dengan baik dan saling berganti bertukar pikiran. Dan untuk Classroom, kita di sana dapat mengirimkan tugas kita dengan baik, dan menurut saya itu yang paling efektif untuk digunakan hingga pada saat ini. Terima kasih. Bagaimana dengan peserta kelima? Kami persilakan. Baik, menurut saya setuju dengan semua peserta bahwa media yang memang banyak media pembelajaran yang digunakan, seperti halnya adalah WhatsApp Group, kemudian selanjutnya itu adalah Google Meet, Google Classroom, serta dengan Zoom. Adapun aplikasi lainnya itu adalah YouTube. Nah, ketika kita disuruh untuk mengupload sebuah video, maka kita akan melakukannya, kita upload ke dalam YouTube. Namun yang paling efektif yang sering dipergunakan oleh kami atau peserta saat mahasiswa saat kuliah itu adalah aplikasi Zoom. Nah, aplikasi Zoom ini dikatakan ini adalah bahwa media perantara antara dosen dan mahasiswa yang menghubungkan semua dosen dan mahasiswa dalam satu kelas itu, seperti halnya tatap muka. Kita saling bertatap muka dalam satu ruang online, seperti halnya tatap muka, dapat bertukar pikiran langsung, namun didukung juga oleh suatu jaringan yang lebih bagus agar dapat materinya tersampaikan dengan baik. Demikian. Terima kasih banyak untuk jawaban para peserta. Kita akan melanjutkan untuk pertanyaan ke-7 sesuai dengan topik kita tentang fokus grup diskusi pembelajaran online masa pandemi. Saya ingin bertanya pada setiap peserta, coba jelaskan secara singkat pendapat Anda, bagaimana pengalaman Anda saat melakukan atau melaksanakan pembelajaran online. Untuk peserta pertama, kalian persilakan. Baik, di dalam pengalaman saya, di dalam pembelajaran daring yang saya ikuti selama ini, banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapat. Mungkin ada pengalaman baik, ada pengalaman buruk juga. Yang pengalaman buruknya adalah ketika saya ingin mengirimkan tugas saya di link yang diberikan oleh dosen, tiba-tiba jaringan saya itu error dan saya ketinggalan absensi, kemudian saya juga tidak dapat mengirimkan tugas saya. Nah, di situ dosennya juga tidak mengizinkan lagi untuk mengirimkan link absensi. Kemudian saya situ merasa down sekali karena saya tidak bisa mengikutinya karena jaringan. Itu pengalaman buruk. Untuk pengalaman yang baiknya adalah saya bisa membuat seperti tulisan-tulisan, mungkin karena kan pada masa saya kuliah tatap muka saya tidak sempat untuk menuliskan seperti tulisan-tulisan saya seperti jurnal ataupun website yang saya inginkan. Di dalam pembelajaran kali ini, pembelajaran daring, banyak waktu untuk saya dalam menulis. Terima kasih. Terima kasih. Untuk peserta kedua, kami persilakan. Terima kasih. Menurut pendapat saya, pengalaman yang saya alami dalam pembelajaran online ini yaitu
dalam mengerjakan tugas. Nah, ketika dosen menyuruh kita untuk mengerjakan tugas, yaitu secara pribadi, ketika tugas agak sulit, di dalam diri kita timbul rasa menyerah atau tidak bisa untuk mengerjakannya. Kemudian dalam bentuk kelompok. Nah, di dalam bentuk kelompok ini, ketika satu kelompok kita jauh atau berbeda tempat dengan kita, maka untuk mengerjakan tugas ini sangat sulit dan memahami apa yang harus dikerjakan. Terima kasih. Terima kasih. Untuk peserta ketiga, kalian persilakan. Menurut saya, pengalaman saya pribadi di pembelajaran online ini yang sering sekali terjadi yaitu pada saat kita kewalahan menjawab pertanyaan dari dosen. Misalnya pas kita pertanyaannya menuju ke kita tapi jaringannya terputus-putus, suaranya terputus-putus, secara otomatis kita kewalahan menjawab pertanyaan tersebut. Kita bingung apa yang harus kita jawab, pertanyaannya kita tidak dengar dengan jelas. Beda dengan tatap muka. Jika tatap muka kita bisa memahami materi tanpa secara berulang-ulang pun kita langsung bisa memahami jika di pembelajaran tatap muka seperti itu. Untuk peserta keempat, kalian persilakan. Baiklah, mengenai pengalaman baru pada masa pembelajaran online tentunya banyak. Mulai dari terlambat mengisi absensi, terlambat mengirimkan tugas, tidak paham akan materi yang diberikan oleh dosen, dan lain sebagainya. Dan juga pengalaman yang sangat buruk saya alami selama masa pembelajaran online ini adalah ketika ada tugas kelompok, banyak yang tidak ingin tahu, banyak yang tidak mau mengerjakan, ataupun hanya satu orang yang lebih mementingkan tugas kelompok ini. Dan untuk pembelajaran yang saya dapat selama pembelajaran online ini adalah saya diajarkan untuk lebih disiplin, baik disiplin waktu, disiplin dalam mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana menurut peserta kelima? Baik, menurut pendapat saya, kekurangan dari pembelajaran online ini adalah ketika pengalaman saya ketika melakukan pembelajaran online ini adalah ketika saya ingin memberikan suatu pendapat, namun teman-teman juga memberikan pendapat, ini didukung oleh jaringan yang lebih bagus lagi gitu kan. Jaringan saya terkadang terkendala hingga pendapat saya susah diserap oleh dosen, dan pendapat saya itu tidak masuk rekap oleh dosen, hingga teman-teman yang lebih bagus jaringannya itulah yang masuk rekap oleh dosen. Yang selanjutnya sama seperti halnya yang disebutkan oleh peserta keempat, bahwa dalam pembelajaran online ini ketika kita ditugaskan atau dihadapkan dalam tugas kelompok, itu yang bekerja terkadang tidak semua, namun kita harus lebih ekstra lagi untuk mengkoordinasikan dengan teman-teman kita agar kita mampu untuk melakukan tugas kelompok itu dengan lebih baik lagi. Nah, adapun untuk pengalaman yang lebih baiknya itu ketika kita memiliki lebih banyak waktu luang, kita diajarkan untuk lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi. Misalnya saya terkadang itu menulis seperti di blogger, ataupun menulis seperti review jurnal, ataupun membuat suatu artikel. Demikian yang boleh saya sampaikan. Terima kasih untuk beberapa jawaban saudara-saudari. Kita akan lanjut untuk pertanyaan ke-8. Sebelumnya saya minta maaf, saya izin untuk duduk ya. Baiklah, kita lanjut untuk pertanyaan ke-8. Sesuai dengan pengamatan di sekeliling saudara, bagaimana pandangan Anda? Apakah pembelajaran online di masa pandemi merupakan jalan keluar yang tepat untuk tetap menjalankan pembelajaran? Untuk peserta pertama, kalian persilahkan. Baik, terima kasih. Menurut pandangan dari saya adalah proses pembelajaran, belajar mengajar yang dilakukan secara online di masa sekarang itu adalah hal yang tepat dan efektif digunakan. Mengapa saya katakan demikian? Mungkin ya, kalau kita melakukan atau memaksakan untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka di suatu ruangan, mungkin kita akan tersebar COVID. Ya, masalah ini tidak akan terselesaikan nantinya, maka akan memakan waktu yang lama juga, maka COVID akan bersebar di mana-mana. Karena ini juga adalah mungkin ya, tatap muka ini adalah suatu kebijakan dari
kementerian ataupun dari pemerintah bahwa kita harus mengadakan pembelajaran secara tatap muka. Kita tidak boleh keluar rumah untuk menjaga kesehatan juga. Demikian, terima kasih. Bagaimana pendapat peserta kedua? Terima kasih. Menurut pengamatan di sekeliling saya, memang pembelajaran online ini harus dilakukan, dan jalan satu-satunya adalah jalan keluarnya, yaitu pembelajaran online. Karena jika tidak dilakukan online, maka seluruh peserta didik tidak mau lagi belajar dan tidak mau mengulang-ulang lagi pembelajaran yang diberikan oleh guru ataupun dosen. Maka dari situ mereka kebanyakan untuk bermain. Terima kasih. Terima kasih. Untuk peserta ketiga, kalian persilakan. Menurut saya setuju dengan pendapat peserta pertama, dimana kalau kita melakukan pembelajaran tatap muka akan secara otomatis yang terpapar COVID akan semakin banyak. Akan demikian juga jika kita memberhentikan pembelajaran online, secara otomatis bagaimana ke depannya, nanti tidak akan bisa mendapatkan pembelajaran untuk bekal ke depannya. Tidak ada lagi hal-hal yang akan dipelajari di ke depannya yang dipelajari di sebelumnya, seperti itu. Jadi jalan terbaiknya harus tetap melakukan pembelajaran online di masa pandemi. Untuk peserta keempat, kalian persilakan. Baiklah, apabila dilihat dari tingkat korban COVID-19 ini yang semakin bertambah, menurut saya ini adalah jalan keluar yang tepat. Karena melalui pembelajaran online ini akan memutus rantai penyebaran COVID-19 dan kita juga akan tercegah dari COVID-19 tersebut. Terima kasih. Bagaimana dengan jawaban dari saudara peserta kelima? Menurut saya ini merupakan bahwa pembelajaran online ini merupakan alternatif terbaik untuk dilaksanakan pada maraknya pada masa pandemi COVID-19 ini. Nah, di mana ketika kita tetap memaksakan untuk melakukan pembelajaran tatap muka, otomatis virus itu akan tersebar lebih cepat lagi. Nah, tapi kita lihat ketika sekolah ditutup atau tidak ada pembelajaran online, bagaimana bisa mahasiswa dapat lulus dari sebuah universitas ataupun dari sebuah kampus ketika tidak dilaksanakan perkuliahan di dalam kampus. Nah, jadi ini merupakan salah satu alternatif terbaik yang perlu dilakukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan lagi. Dan juga menurut masukan yang akan saya berikan itu, pembelajaran online ini boleh dilakukan, namun dapat juga dilakukan tatap muka sesi per sesi, hingga pembelajaran ini dapat juga dilakukan itu adanya tatap muka kemudian ada online gitu. Demikian moderator. Terima kasih untuk beberapa pendapat dari peserta. Kita akan lanjut untuk pertanyaan ke-9. Dari sekian lama pembelajaran online di masa pandemi, apakah saudara mampu mengikuti pembelajaran dengan baik dan dapat mengerti setiap materi yang diberikan? Untuk peserta pertama, kalian persilakan. Baik, terima kasih. Kalau dibilang mampu 100% itu saya tidak bisa mengatakan 100%. Mungkin ya di 80-70%. Karena penyebab salah satunya yaitu jaringan. Mungkin jaringan ini apalagi kampung saya agak susah, karenanya saya sangat susah dalam mengikuti pembelajaran, apalagi pada saat dosennya mempresentasikan dua materi di Zoom meeting atau di Meet. Saya tidak fokus karena jaringan. Itu adalah salah satu tekanan yang paling fatal atau paling buat saya down. Yang pertama itu jaringan, yang kedua itu suara-suara dari luar. Mungkin kan kalau saya atau teman-teman juga kalau belajar di rumah kan pasti ada suara-suara dari keluarga kita atau teman-teman dari luar. Itu kan mengganggu kefokusan kita, apalagi waktu dosen bertanya kepada kita dan kita harus menjawab pada saat bersamaan dosen itu bertanya ada suara ribut dari luar. Itu sebuah hal yang sangat membuat down, karena kita pastinya ditandai dosen karena kita tidak dapat bekerja secara efektif. Terima kasih. Baiklah, untuk peserta kedua, kalian persilakan. Baik, menurut pemahaman saya, pembelajaran online ini sangat sulit dilakukan. Alasannya karena saya pribadi sulit menangkap pelajaran dari dosen yang bersangkutan dari setiap mata kuliah. Terima kasih. Untuk peserta ketiga, kalian persilahkan. Seperti yang dibilang peserta pertama, untuk 100% saya tidak bisa
untuk memahami di pembelajaran online ini. Akan tetapi secara perlahan diulang-ulang kembali, saya belajar sendiri lagi setelah pembelajaran online, saya bisa memahami materi untuk pembelajaran satu hari ini seperti itu. Terima kasih. Untuk peserta keempat, kami persilakan. Baiklah, untuk pertama kalinya mengikuti pembelajaran online ini tentunya saya kesulitan dan saya tidak dapat mengikutinya dengan baik. Namun karena lama-kelamaan yang semakin berlanjut, saya dapat terbiasa dan saya mencari suatu cara agar saya dapat memahami materi yang disampaikan, yaitu membaca ulang materi yang diberikan oleh dosen melalui PPT yang dikirim. Terima kasih. Terima kasih. Untuk peserta kelima, kami persilakan. Sejauh ini saya saat melakukan perkuliahan online bahwa saya memang tidak bisa mendapatkan 100% atau dengan maksimal pembelajaran yang diberikan atau materi yang saya dapatkan itu tidak bisa 100%. Namun saya harus tetap lebih berusaha untuk lebih menggali ilmu yang agar ilmu itu dapat saya dapatkan. Nah, hingga pembelajaran online ini tetap dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Terima kasih untuk beberapa pendapat dari peserta. Kita lanjut untuk pertanyaan ke-10. Bagaimana hasil pembelajaran saudara-saudari selama pembelajaran online? Biasa saja, yang penting lulus atau sesuai harapan. Untuk peserta pertama, saya persilakan. Baik, terima kasih. Menurut saya sesuai harapan karena saya bekerja secara maksimal, saya belajar secara maksimal, saya berusaha untuk selalu mengikuti segala perkuliahan walaupun kadang-kadang jaringan saya itu lelet. Saya berusaha untuk tetap masuk, tetap mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Terima kasih. Untuk peserta kedua, kami persilakan. Terima kasih. Menurut jawaban saya, pembelajaran online ini harus sesuai dengan harapan, supaya kita dapat menggapai apa yang harus kita capai dan apa yang kita harus raih demi mencapai cita-cita yang kita inginkan. Terima kasih. Terima kasih. Untuk peserta ketiga, kami persilakan. Menurut saya hasil dari pembelajaran online ini biasa saja ya, karena kadang kita maksimal mengerjakan tugas, kehadiran dan UTS sama UAS, tetapi kadang dosen bisa tidak melihat seperti itu, siapa yang memaksimalkan, siapa yang tidak. Ada juga dosen yang kawalan seperti itu. Jadi kita kadang-kadang merasa ya udahlah gitu. Jadi saya anggap ini biasa saja seperti itu. Oke, untuk peserta keempat, saya persilakan. Baiklah, mengenai nilai saya sama-sama aja sama seperti pembelajaran tatap muka. Namun pada pembelajaran online ini saya lebih ditantang untuk memahami materi yang disampaikan oleh dosen. Maka saya dapat mempertahankan nilai saya sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih. Untuk peserta kelima, saya persilakan. Baik, hasil dari pembelajaran online saya sampai saat ini itu sesuai dengan harapan saya. Kenapa saya bilang sesuai dengan harapan? Karena ini merupakan suatu hasil dari kinerja yang memang benar-benar itu kinerja saya sendiri. Yang selanjutnya itu bahwa ketika ada kendala saya dapat mengatasinya dengan baik. Terima kasih. Terima kasih untuk beberapa pendapat para peserta. Kita akan masuk untuk pertanyaan terakhir, yaitu gaya mengajar dosen seperti apa yang saudara-saudari sukai saat pembelajaran online. Untuk peserta pertama, kalian persilakan. Baik, terima kasih. Menurut saya gaya mengajar dari dosen yang paling saya sukai hingga pada saat ini yaitu membuat sebuah kuis pada saat akhir dari pertemuan. Jadi kalau dosen tersebut memberikan sebuah kuis kepada kita jadi semakin tertantang untuk selalu mencoba, selalu merasa kita harus menjawab apa yang dikuiskan oleh dosen tersebut. Kuis tersebut kan pasti ada sebuah penilaian siapa yang paling cepat mungkin, atau jawaban siapa yang paling cepat itu mendapatkan sebuah apresiasi dari dosen tersebut dengan menambahkan nilai mungkin pada nilai-nilai akhir kita seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Untuk peserta kedua, kalian persilakan. Baiklah, terima kasih. Menurut saya, gaya dosen dalam pembelajaran yang saya sukai dalam pembelajaran online ini adalah jangan terlalu fokus dan dosen harus memberikan arahan atau bimbingan secara detail lagi kepada peserta didik. Terima kasih. Untuk peserta ketiga, kalian persilakan. Menurut saya gaya terbaik ya untuk pembelajaran online ini dari dosen
menurut saya itu lebih diperbanyak waktu untuk diskusi sesama dosen dengan dengan mahasiswa. Yang selanjutnya adanya motivasi gitu, lebih mendalam lagi dari dosen untuk mengarahkan, untuk membangkitkan setiap mahasiswa seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Untuk peserta keempat, saya persilahkan. Gaya belajar mengajar dosen yang saya sukai itu adalah dosen yang selalu on time dalam memulai perkuliahan, dan dosen yang selalu mau mengajak mahasiswa dalam berdiskusi, tanya jawab, dan menanyakan bagaimana apa kendala dari mahasiswa selama pembelajaran online, dan dosen yang selalu memberikan motivasi kepada mahasiswanya. Terima kasih. Terima kasih. Untuk peserta kelima, bagaimana pendapat peserta kelima? Baik, menurut saya gaya mengajar dosen yang menarik itu adalah ketika dosen mampu memahami keadaan kita. Yang selanjutnya ketika dosen mampu menggabungkan atau memanage atau dia mengelola sebuah media pembelajaran itu dengan baik dengan metode mengajarnya. Misalnya nih, sekarang dosen ini mengajar dengan Google Classroom. Nah, di hari berikutnya dosen menjelaskan tugas yang diberikan tersebut pada media pada media pembelajaran seperti halnya Zoom. Nah, dengan media Zoom ini kita dapat membangun atau dosen tersebut dapat membangun sebuah interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Nah, ketika ada kendala dari mahasiswa dapat memberitahukannya kepada dosen tersebut hingga dosen akan mampu lebih memahami keadaan dari mahasiswanya. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan saudara-saudari. Saat ini saya akan memberikan kesempatan kepada notulin saya, yaitu Tresia Sitinjak, untuk memaparkan hasil fokus grup diskusi kita hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Dari pembahasan fokus grup discussion kita pada hari ini, dapat kita ketahui bahwa memang pembelajaran online ini bagi sebagian mahasiswa itu merupakan suatu pengalaman baru. Nah, bahkan ada juga yang berpendapat ini merupakan suatu ide baru atau suatu keterpaksaan yang merupakan suatu pilihan juga. Nah, dalam melakukan pembelajaran online ini, berbagai kendala yang dihadapi mahasiswa yang sering terjadi itu mulai dari jaringan yang down atau dari diri sendiri yang terkadang tidak fokus serta sulit untuk memahami materi. Sebagian besar mengatakan bahwa belajar tatap muka lebih efektif daripada pembelajaran online. Dalam pembelajaran online ini ada keuntungan dapat lebih banyak waktu melakukan kegiatan di rumah seperti halnya membantu orang tua ataupun membuat hal-hal yang lebih kreatif lagi seperti halnya menulis artikel ataupun menulis di blogger atau di website-website lainnya. Selanjutnya, kekurangan dari pembelajaran online ini adalah untuk sebagian besar mengatakan bahwa terkadang materi yang disampaikan oleh dosen itu susah diserap, sulit dipahami, dan ketika terkendala jaringan bahwa materi itu memang benar-benar tidak akan masuk ke dalam pikiran mahasiswa. Yang selanjutnya, pembelajaran online ini dapat diharapkan bahwa dosen itu harus mampu menerapkan gaya mengajar yang lebih baik lagi, di mana gaya mengajar ini seperti halnya menerapkan gaya mengajar diskusi ataupun dengan memberikan kuis, serta gaya mengajar dosen yang lebih memahami keadaan dari mahasiswanya dan mampu untuk memakai semua media atau menggabungkan semua media pembelajaran untuk efektif dan efisiennya pembelajaran online. Demikian kesimpulan yang boleh saya sampaikan pada fokus grup discussion kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Tresia Sitinjak atas pemaparannya. Terima kasih atas tanggapan, masukan, saran yang diberikan agar kedepannya perkuliahan ataupun pembelajaran online ini kedepannya lebih baik lagi. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan maaf apabila ada kata yang salah. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, Bu.